Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga kita masih terus bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan pada pagi ini kita dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri salat subuh berjamaah. Semoga ini semua kelak menjadi satu catatan pahala dan menjadi pemberat timbangan amal kita nanti pada hari kiamat. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta para pengikutnya yang setia dalam mengamalkan tuntunan-tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pada pembahasan tentang tauhid, ya, adalah sebab kebahagiaan. Dulu kita bahas, ya, karena orang bertauhid adalah orang yang paling yakin Allah lah zat yang memberikan rezeki. Mereka orang-orang bertauhid juga orang yang paling ikhlas. Dan yang ketiga yang akan kita bahas adalah orang-orang bertauhid adalah orang yang paling bertawakal, orang yang paling selalu pasrah, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita hidup pasti kita merasakan ada beban-beban hidup yang tidak mungkin kita pikir sendiri, yang tidak mungkin kita pikul sendiri, ya. Seandainya itu semua kita pikul sendiri akan terasa berat, ya. Solusinya apa? Pasrahkan, serahkan kepada Allah agar terasa lebih ringan, ya. Makanya diantara doa yang diajarkan kepada Nabi, diajarkan Nabi kepada kita adalah Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan, minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung padamu dari al-ham, ya, kegalauan. Kegalauan tentang apa? Kegalauan tentang masa depan, ya. Wal hazan, ini kesedihan tentang masa lalu, ya. Kita sebagai orang tua misalnya, contoh kecil, ya, kadang galau memikirkan masa depan, ya, masa depan anak kita misalnya. Ini anak saya kok kurang berprestasi, anak saya kok tidak pernah ranking, anak saya tidak ikut lomba olimpiade seperti teman-temannya, anak saya tidak sekolah di sekolah favorit misalnya. Ya, namanya orang tua mungkin gelisah, nanti masa depannya seperti apa. Ini kalau kita pikir terlalu nemen mikirnya, ya, mumet, gitu badan, ya. Kita pikir kalau nemen mumet, udah. Yang penting kita sudah didik, yang penting kita sudah ajarkan kaidah-kaidah kehidupan, prinsip-prinsip kehidupan yang baik dan seterusnya. Sisanya serahkan kepada Allah, ya. Sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekolahnya anak kita apa, jurusannya apa, itu tidak menentukan rizkinya nanti seperti apa, ya. Banyak orang kuliahnya jurusannya apa, kerjanya sejen maning, ya. Saya punya teman kuliah sampai S1 sarjana teknik sipil, ya, kerjanya nang apa kayak tukang nagih utang, ya. Ya,
Ya kreditur seperti itulah ya. Seperti itu ya, artinya orang nyambung karo jurusan ya, artinya sekolahnya anak kita apa tidak mesti nanti jalan rezekinya seperti itu. Sudah, yang penting kita sekolah kan hanya bentuk ikhtiar, hanya bentuk usaha. Adapun nanti rezeki seperti apa serahkan kepada Allah. Nyombian ya STM, sekolah tanpa mikir, tolan tok sih kita dine kayak kiye. Ya artinya ya orang tua ya sudah, mungkin dulu sekolah STM kok jadi mandor apa jadi tukang dan sebagainya ya, tapi ya takdir berbicara lain. Ya sudah, kita jalani apa yang menjadi garis takdir kita, tidak usah terlalu galau. Ada orang yang terlalu pusing ya, memikirkan masa depan karirnya, masa depan bisnisnya seperti apa, pusing, akhirnya datang ke psikolog, datang ke psikiater ya, orang cukup bahkan diarahkan ke dokter jiwa ya, karena saking pusingnya memikirkan masa depan karirnya seperti apa. Sudah, jalani, fokus dengan yang ada kita sekarang. Adapun nanti masa depan seperti apa serahkan kepada Allah ya. Ini contoh ya, jangan terlalu galau memikirkan masa depan, tidak bisa dipikir ya. Masa depan rahasia Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu ya yang sudah kita jalani atau yang telah kita jalani. Adapun masa depan kita tidak tahu, serahkan kepada Allah ya. Dan para nabi juga mengajarkan kepada kita untuk bertawakal ya. Para nabi ketika berdakwah mereka diintimidasi, mereka disakiti, mereka diancam dibunuh. Apa kata para nabi? Wa malana alla natawakkala 'ala Allah. Ya, kenapa kami tidak bertawakal saja kepada Allah, pasrah saja kepada Allah? Ya, artinya kalau para nabi tidak bertawakal kepada Allah dan mereka diintimidasi, diancam, disiksa, dibunuh dan sebagainya, keluarganya juga diancam, mereka akan berhenti berdakwah. Ya, orang yang dakwah kemudian diancam, dibunuh, ya saya mati bagaimana? Anak saya masih kecil-kecil, istri saya juga ya masih kecil-kecil, ya, istri saya, anak saya bagaimana? Ya, mereka pasti mikir, akhirnya tidak jadi berdakwah. Meskipun diintimidasi, meskipun diancam, keluarga juga diancam, mereka tetap berdakwah dan serahkan kepada Allah. Kalau ternyata harus mati di jalan dakwah, ya sudah, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah para nabi dan para rasul mengajarkan kepada kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita keluar rumah juga apa doanya? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ya Allah, aku bertawakal kepada Engkau. Ya, kita ngelihat berita kecelakaan, beruntun, mobil tumpuk-tumpukan. Dewa karep lunga mungkin ora sida. Mbok kecelakaan kayak sinang berita. Ya, kalau kita takut, tapi kalau kita sudah bertawakal ya rencana keluar udah keluar saja, nanti nang dalan kepriwe urusannya Gusti Allah, kan seperti itu ya. Yang penting kita sudah ikhtiar ya, mobil ya diservis dulu, remnya ya, kanvas sudah tipis diganti ya, dan seterusnya. Yang penting sudah ikhtiar. Nanti di jalan seperti apa serahkan kepada Allah. Wong kadang kita wis ngati-ngati, wong liya sing ora hati-hati ya. Saya punya saudara dulu, ya motornya ya motor bodol lah, Honda 70 ya, orang yang ngebut. Sudah hati-hati ya, jalan juga pinggir gitu ya, lari paling 40 ya, memang motor bodol ya, ditabrak wong mabok kan buri jeder ya. Artinya kita sudah hati-hati, orang lain yang tidak hati-hati, ada apa-apa ya sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangankan kita keluar rumah tadi, mau tidur saja kita diajarkan bertawakal. Makanya diantara doa tidur apa? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, saya serahkan jiwaku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Saya hadapkan wajahmu kepada engkau. Ya, wa fawwadtu amri ilaik, dan saya pasrahkan urusanku kepada engkau. Ya, wa alja'tu dhahri ilaik, dan saya sandarkan punggungku kepada engkau. Ini mau tidur saja kita bertawakal, memasrahkan segala urusan kepada Allah ya.
Artinya mungkin ya sing jenenge wong turu kan kadang turu baru gue bablas ora tangi. Ya. Mungkin dhewek krungu tanggane turu bablas ora tangi. Baru gue malah dhewek nyorok ora turu lah. Wedi ya. Mbok bablas. Telung dina ora turu temenan meriang mati sisan. Ya, maka ya sudah, kita mau tidur saja pasrah tawakal kepada Allah, maka hidup akan lebih tentram. Ya, segala sesuatu urusan kita serahkan kepada Allah. Ya, nanti terjadi apa-apa sudah kita katakan qadarullah wa masya'a fa'al, ini takdir Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dengan kita memegang prinsip bertawakal, menyandarkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup akan lebih tentram. Ya, sering saya sebutkan kenapa di negara-negara kafir, ya, negara-negara ateis, mereka banyak yang depresi, banyak yang stres, bahkan banyak yang bunuh diri. Ya, meskipun mereka maju secara teknologi, maju secara industri, maju, tapi bunuh diri. Kenapa? Tidak ada prinsip tawakal. Semua masalah dipikir sendiri, dipikul sendiri. Ya, sehingga mereka tidak kuat, depresi, ya sudah, mengakhiri hidup. Ya, kita seorang muslim udah tawakal. Ya, misalnya pengantin orang pada gelem duwe anak, ya, bojong tok tapi orang gelem duwe anak. Ya, apa istilahnya, free child gitu ya, apa itulah. Ya, tidak mau punya anak, takut nanti anaknya mangane kepriwe, uripe kepriwe, masa depannya seperti, mereka takut. Ya, mereka tidak mau punya anak. Kita umat Islam wis anaknya 7, anaknya 10 wis ora masalah. Bojone 4 ya ora masalah, dari wani apa ora. Ya. Itulah ya perbedaan kita orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Ya, kita memasrahkan semua urusan kepada Allah. Yang penting kita sudah usaha totalitas, usaha maksimal, berusaha profesional. Kemudian sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup akan lebih tentram dan bahagia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, demikian yang kita sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.